Yang kami hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat hadir pada kesempatan kali ini. Untuk memulai acara pada pagi ini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan dapat memberikan manfaat. Halo Pak Dodi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yusi, Bapak Ibu sekalian, salam hormat. Eh, Perkenalkan, saya Dodi Bayu Artaputra dari Direktorat SMP. Ingin mensosialisasikan eh, ke- apa namanya update tentang kebijakan kita digitalisasi pendidikan. Izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat Mbak Yusi? Sudah Pak, sudah ada. Baik, saya mulai. Eh, Tahun ini kita semua sudah tahu, ya saya tidak perlu mengulang kembali bahwa di kementerian kita, di pemerintah kita sedang ada kajian digitalisasi, sedang ada program digitalisasi pembelajaran. Program ini termasuk program PHTC, program prioritas Presiden, sehingga apa namanya concern besar di dalamnya. Nah, eh, kemarin yang sudah Bapak Ibu semuanya tahu dan terima adalah program digitalisasi pendidikan tahap satu kita bilangnya, yaitu pendistribusian papan interaktif digital PID kalau dalam bahasa Indonesia disebut. Eh, Sudah didistribusikan hampir ke seluruh sekolah, presentasinya sudah mencapai 90%-an kalau kita melihat di pusat gitu ya. Eh, Tinggal daerah-daerah yang terkendala karena bencana, daerah-daerah yang terkendala karena transportasi, daerah-daerah yang terkendala karena cuaca gitu ya prosesnya. Selebihnya ada beberapa kendala tim teknis yang belum datang, itu segera akan diatasi gitu ya. Sebelum tahun ini semua digitalisasi pembelajaran tahap satu kecuali yang terkendala cuaca, banjir, bencana dan keamanan itu apa namanya akan segera diselesaikan. Nah, sekarang kita beranjak kepada digitalisasi pembelajaran tahap 2 dan tahap 3. Untuk tahap 2 adalah laptop beserta perangkatnya dan tahap 3 internet satelit beserta perangkatnya. Ya, jadi kita akan mulai membagikan laptop beserta perangkatnya, yaitu berupa laptop dan hard disk. Hard disk ini diisikan rumah pendidikan offline, sehingga harapannya laptop ini untuk di daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal tetap bisa punya akses ke rumah pendidikan. Sehingga laptopnya bisa dihubungkan ke papan interaktif digital dan bisa membantu pembelajaran. Eh, Kita membagi jadi dua wilayah untuk pendistribusian dikarenakan apa namanya waktu yang sempit gitu ya. Dan ada 4 merek yang akan didistribusikan dibagi atas pulaunya. Jadi wilayah satu itu akan dibagikan dengan merek DAC, Mugen, dan Libera. Uh, Didistribusikan kepada Pulau Jawa, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Lalu wilayah 2 adalah Zairek dengan merek Zairek didistribusikan ke Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Uh, Laptop ini spesifikasinya adalah apa namanya i5 i5 dengan RAM 8 GB, yang kami sudah apa namanya kaji itu kompatibel, cocok untuk guru membuat materi pembelajaran. Sehingga asumsinya
guru-guru bisa membuat materi pembelajaran di laptop ini gitu ya, dan bisa menampilkannya di papan interaktif digital. Formasi jumlahnya eh, sama seperti jumlah IFP. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya mendapat IFP 1, maka akan didapat laptop 1. Bapak Ibu yang mendapat IFP-nya papan interaktif digitalnya 2, maka akan mendapat 2 laptop. Untuk SMP. Untuk jenjang lain mungkin akan berbeda. Nah, dikabarkan ada yang mendapat laptop saja untuk beberapa beberapa sekolah, ada yang mendapat IFP saja untuk beberapa sekolah. Untuk di jenjang lain. Di SMP kita usahakan semuanya 1:1. Nah, apa namanya? Jadi mayoritas 1:1. Itu untuk laptopnya. Nanti lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh teman-teman teknis gitu ya setelah materi ini. Selanjutnya pembelajar apa digitalisasi pembelajaran tahap 3 yaitu adalah internet satelit. Kita juga akan membagi, sudah berkontrak dengan tipe Starlink. Kita akan membagi Starlink untuk SMP sejumlah 950 unit gitu ya. Untuk tadi yang apa namanya laptop gitu ya, sama seperti jumlahnya laptop 43.520. Nah, di sini apa namanya di internet satelit kita bagi 950 unit seluruh Indonesia internet satelit eh, berupa Starlink. Apa namanya internet satelit ini kita prioritaskan kepada daerah 3T. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan apa namanya program ini eh, pasti di kecamatannya atau di kabupatennya ada kabupaten 3T. Nah, karena harapannya misalkan sasaran kan kita ambil dari Dapodik, eh, bila mana Bapak Ibu Dinas merasa ada sekolah yang lebih membutuhkan, nanti setelah tahun ini, gitu ya kan ini akan diserah terimakan kepada dinas. Setelah tahun ini, monggo silahkan dipindahkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Itu kebijakan dinas setelah diserah terimakan. Karena kita yakin setelah kita kemarin evaluasi revisi mengenai sasaran, kok ada beberapa yang sepertinya meleset gitu ya, tapi kita tidak memindahkan langsung gitu ya, kita tetap sesuai karena harus ada dasarnya, kita memberikan harus ada dasarnya, maka tetap kita akan berikan. Nah, kalau meleset kita minta tolong, di sini ada Bapak Ibu Dinas Pendidikan yang silahkan dipindahkan setelah BAST-nya selesai. Karena kalau BAST-nya sudah selesai, artinya sudah punyanya dinas, kebijakan dinas untuk mengatur distribusi internet satelit ini. Di mana harapan kita Nah, semua satuan pendidikan sudah bisa online tanpa terkecuali. Apa namanya di eh, di apa namanya di Indonesia ini. Nah, mungkin masih jauh sebenarnya dari kebutuhan di 24.000 gitu ya. Tapi apa namanya ini yang bisa kita lakukan. Eh, Selanjutnya adalah eh, listrik. Listrik tahun ini eh, kita bekerja sama dengan PLN, jadi intervensi langsung dari kementerian itu apa namanya dilakukan lewat pemberian data sekolah yang tidak mempunyai listrik kepada PLN, sehingga langsung akan dielektrifikasi dengan PLN. PLN akan mengelektrifikasi sekolah-sekolah yang kita rekomendasikan eh, apa dengan dua hal, menyambungkan kepada grid atau untuk yang remote memberikan super sun, yaitu panel listrik PLN. Outputnya nanti tetap akan bayar listrik gitu ya, dan apa namanya sekolah hanya membeli token. Untuk daerah-daerah tertentu PLN sudah mulai gerak. Apa namanya kita mengindra ada PLN membutuhkan dana untuk eh, menginstalasi. Kalau kita merekomendasikan boleh menggunakan dana BOS untuk melakukan hal itu.
kalau belum ada dana bos cukup untuk melakukan hal itu, silahkan ditunda sampai tahun depan. Mudah-mudahan ada apa namanya intervensi kita. Kita sudah merencanakan ada intervensi untuk tahun depan sehingga bisa di cover oleh dana pusat. Tapi bila mana dana bosnya masih mencukupi gitu ya, atau dalam hal ini dinas bisa membantu uh, menanggulangi kebutuhan untuk elektrifikasi itu silahkan dibayarkan. Karena kita juga mudah punya surat edaran dari Dirjen bahwa elektrifikasi boleh menggunakan dana bos. Mungkin itu sedikit pembukaan Mbak Yusi. Langsung aja kepada materi dua. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dodi Bayu. Sebelum kita lanjut ke materi 2, saya mengingatkan untuk mengisi absensi yang sudah di-share di link chat. Kalau ada kendala, silakan setelah klik link absen bisa diklik lanjutkan atau advance. Bapak Ibu, untuk pertanyaan nanti setelah pemateri kedua, baru itu akan dibuka sesi pertanyaan. Untuk selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu tentang serah terima laptop yang akan disampaikan Bapak Solihun Qodir. Izin Bapak, apakah sudah ada di Zoom, Pak? Ya, sudah. Baik, Alhamdulillah Pak Solihun sudah hadir, kepadanya disilahkan. Suara saya sudah terdengar, Bapak dan Ibu. Jelas Pak, sudah terdengar. Baik, saya izin share screen ya. Baik. Sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Di saya masih loading Pak. Sudah, Sudah ada terlihat? Pak, sudah terlihat, sudah ada. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dodi terkait dengan kebijakan digitalisasi pembelajaran di tahun ini, adapun tahun depan mungkin mudah-mudahan kalau hal-hal yang baik ya, insya Allah kita doakan saja mudah-mudahan terlaksana semuanya. Nah, jadi terkait dengan eh, bantuan digitalisasi pembelajaran di tahun 2025 ini, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sekolah-sekolah itu akan mendapatkan peralatan digitalisasi pembelajaran dan hal ini sudah merupakan instruksi dari Presiden nomor 7 tahun 2025 terkait dengan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran. Kemudian alat apa saja sih yang sebetulnya yang akan didapatkan oleh sekolah? Itu yang pertama adalah interaktif flat panel atau PID, ya, papan interaktif digital yang saat ini secara progres ya, itu ada di tabel yang bawah ya Bapak dan Ibu. Secara progres itu total IFP itu yang disalurkan adalah 43.103 ya. Nah, adapun yang sudah diterima oleh satuan pendidikan sebanyak 40.796 dan masih dalam perjalanan insya Allah 2.307. Jadi mungkin masih ada di sekolah-sekolah di daerah yang memang masih dalam perjalanan. Jadi insya Allah sampai saat ini masih dalam proses pengiriman, mudah-mudahan segera sampai dan mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bapak dan Ibu semua. Ya kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang
sedang ada musibah, semoga diberikan kemudahan dan juga kesabaran, mudah-mudahan kita doakan diberikan keselamatan. Nah, kemudian yang kedua itu Bapak dan Ibu, itu ada laptop ya, ada laptop yang mana laptop ini sudah dilengkapi dengan media penyimpanan eksternal ya. Media penyimpanan eksternal ini di dalamnya juga sudah tersedia layanan tambahan ya berupa aplikasi rumah pendidikan yang versi offline. Jadi harapannya meskipun nanti kebetulan internetnya sedang mati ataupun sedang kondisi tidak ada internet, maka aplikasi-aplikasi ini masih bisa digunakan ya, masih bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk PID atau IFP ini mereknya adalah Hisense ya. Jumlahnya itu antara 1 sampai 2 unit. Jadi ada beberapa sekolah yang memang mendapatkan bantuannya lebih dari satu, yaitu 2 gitu ya. Nah, untuk laptop juga sama gitu ya. Itu antara 1 sampai 2. Jadi datanya ya mungkin itu eh, dipastikan mungkin ada sekolah yang lapor bahwa 2 kali dikirimnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ketika kemarin yang interaktif flat panel, berarti memang sekolah tersebut mendapatkan 2 interaktif flat panel dan juga ada juga yang laptop. Jadi laptop ini sudah include dengan media penyimpanan eksternal ini gitu ya. Jadi bagian dari laptop itu sendiri. Nah, adapun untuk mereknya ya berdasarkan data yang ada, yaitu yang pertama itu adalah mereknya Zyrek, kemudian yang kedua adalah DAC, kemudian yang ketiga adalah Mugen, dan kemudian yang keempat adalah Libera. Nah, ini datanya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Dodi ya, daerah-daerah mana saja yang mendapatkan merek-merek ini. Nah, jadi karena interaktif flat panel ini mungkin sudah hampir 100% diterima oleh sekolah, namun untuk laptop dan media penyimpanan eksternal ini itu masih proses pengiriman gitu ya, masih proses pengiriman dan yang sudah menyampaikan jadwal pengiriman itu baru dari Zyrek. Nah, maka nanti di sini ada contoh-contoh mungkin yang bisa diperlihatkan. Adapun untuk DAC, Mugen dan Libera mungkin secepatnya mungkin kalau sudah ada informasi akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu spesifikasi laptop ya yang akan diterima oleh sekolah-sekolah di daerah Bapak dan Ibu. Ya, yang pertama itu terkait dengan prosesor. Prosesornya itu dia setara dengan Intel Core i5 ya, atau ada juga yang AMD Ryzen 5 7000 series gitu ya. Jadi mungkin nanti di daerah Bapak dan Ibu ada yang dapatnya eh, yang mana ini gitu ya, yang pasti ini setara dengan Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 7000 series. Adapun ukuran layar itu adalah 14 inch ya, dengan teknologinya itu adalah LED. Kemudian penyimpanan internal atau storage-nya itu adalah 256 GB ya, dengan interface-nya itu SSD NVMe gitu ya. Nah, kemudian untuk RAM-nya itu adalah 8 GB DDR4. Adapun input output portnya itu ada HDMI, USB 3 tipe A, USB 3.1 tipe C ya. Kemudian koneksi jaringannya itu sudah support Wi-Fi 6 dan juga dilengkapi dengan Bluetooth ya. Nah, kemudian untuk audio itu sudah built-in stereo speaker, dual array microphone, dan juga untuk operating sistemnya itu adalah Windows minimal Windows 11 Edu ya. Nah, itu jadi Windows 11 Edu. Kemudian kameranya juga sudah ada ya, tersedia.
Kemudian dari sisi TKDN ya, tingkat kandungan dalam negerinya itu adalah minimal 25%. Garansinya 1 tahun, Bapak dan Ibu, ya 1 tahun, baik laptop maupun hard disknya ya, karena itu satu paket. Nah, kemudian di dalamnya itu sudah ada buku petunjuk penggunaan ya, berbahasa Indonesia, kemudian juga ada tersedia layanan service center pada 5 pulau besar ya, baik di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Nah, kemudian juga ini semuanya sudah pembiayaannya sudah semua Bapak dan Ibu ya. Jadi kami sudah membayar semuanya gitu. Maksudnya sekolah baik interaktif flat panel maupun laptop ataupun hard disk ini semua sekolah sudah tidak lagi harus membayar atau sudah tidak ada biaya lain-lain. Jadi sekolah tinggal menerima saja, gitu ya. Tinggal menerima dan juga tinggal memanfaatkan, ya. Jadi sudah tidak ada biaya-biaya lain, semuanya sudah ditanggung, ya. Jadi sampai ke sekolah itu sudah tinggal diterima dan tinggal digunakan. Nah, kemudian dari sisi kelengkapan itu tadi ya ada tersedia hard disk eksternal. Jadi ini terpisah, bukan storage internal, bukan, tapi hard disk eksternal ya yang merupakan kelengkapan tambahan ya untuk sekolah gitu ya. Kemudian ada adaptor dan juga kabel power, kemudian dus box, buku manual dan juga serta kartu garansi. Jadi nanti semuanya sudah ada semua. Nah, adapun untuk hard disk eksternal itu kapasitasnya itu adalah 500 giga ya, 500 giga. Nah, jadi ini garansinya juga sama 1 tahun dan ini sama ya, sekolah tinggal pakai, tidak ada biaya-biaya yang dibebankan kepada sekolah gitu ya. Tinggal gunakan saja, tinggal dimanfaatkan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan alur Bapak dan Ibu, alur pengiriman, pemeriksaan, penerimaan laptop dan juga penyimpanan eksternal ini. Jadi karena kita sudah mendekati akhir Desember, Bapak dan Ibu ini ya, jadi sudah masuk ke bulan Desember, bentar lagi gitu ya. Eh, jadi kita mungkin sudah secepatnya gitu ya, sudah dilakukan pengiriman agar segera diterima oleh sekolah. Yang pasti pengirimannya itu jadi setiap hari Bapak dan Ibu ya, setiap hari dari hari Senin sampai Minggu ya, Senin lagi terus. Jadi setiap hari, tidak ada apa namanya hari libur ya, karena waktunya sudah mepet ya. Jadi nanti hari Senin sampai Minggu semuanya kemungkinan akan ada ya, mungkin ada yang diterima di hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya, karena di sini patokannya seperti itu. Mudah-mudahan secepatnya ini dimulai dari pukul 8 sampai pukul 17 waktu setempat gitu ya, waktu setempat. Nah, nanti Bapak dan Ibu mohon disampaikan kepada sekolah ya, seperti ini alurnya nanti gitu ya. Yang pertama nanti penyedia itu nanti akan menghubungi kepala sekolah atau operator gitu ya, nanti yang terdaftar di Dapodik, nomor teleponnya nanti di WA bahwa penyedia akan mengirimkan laptop dan juga hard disk eksternal ini. Nah, nanti silahkan oleh apa namanya sekolah dikonfirmasi ya gitu ya. Kemudian nanti eh, pada waktu kurir ya mengirimkan laptop dan hard disk eksternal itu, nanti mereka akan membawa dokumen yang disebut sebagai BAPP, gitu ya, berita acara pemeriksaan dan penerimaan itu sebanyak 3 rangkap. Nah, yang 3 rangkap itu semuanya harus diisi, ya, harus diisi lengkap, ditandatangani, ya, karena di situ ada pemeriksaannya apa, sudah diperiksa dulu ya, sambil diperiksa laptopnya dan harddisknya. Nah, nanti tiga-tiganya harus terisi lengkap. Nah, nanti kalau sudah terisi lengkap dan ditandatangani, yang 2 itu akan dibawa oleh kurir lagi, dan yang 1 itu disimpan di sekolah sebagai dokumen sekolah gitu ya. Nah, kalau dinas nanti membutuhkan itu sudah disiapkan nanti aplikasi, ya nanti dinas juga sudah punya datanya nanti gitu ya. Kemudian untuk itu Bapak dan Ibu mohon disampaikan kepada sekolah bahwa mereka pun harus mempersiapkan tim penerimanya itu gitu ya. Jangan sampai di sana tidak ada yang apa namanya, tidak ada timnya gitu ya. Jadi nanti kalau dihubungi sudah ada kabar, nah nanti tim itulah yang nanti akan melakukan penerimaan ya,
apa namanya, mudah-mudahan sih di hari kerja semua ya, tapi di sini masalahnya eh Senin sampai Minggu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti insya Allah dari penyedia aturannya sih begitu. Nanti mereka akan mengabari dulu gitu ya. Jadi dipersiapkan saja timnya agar nanti proses pemeriksaannya berjalan dengan lancar. Karena nanti kan saat barangnya datang itu harus diperiksa terlebih dahulu gitu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu sampaikan kepada sekolah bahwa nanti ketika barang datang itu kan pemeriksaan itu nanti disaksikan oleh kurir gitu ya, disaksikan oleh kurir. Jadi yang pertama nanti pihak sekolah membuka kemasan ya bersama-sama dengan kurir itu, kemudian memeriksa jenisnya, betul atau tidak, ada laptop, ada hard disk, kemudian jumlahnya juga sama ya, bisa satu atau bisa dua sesuai dengan BAPP-nya nanti di sana, itu ya pengirimannya. Kemudian yang ketiga itu diperiksa ya kelengkapan dokumennya, kartu garansi gitu ya, kemudian buku petunjuk, kemudian juga aksesoris seperti adaptor ya, kabel adaptor, kabel kabel power, kemudian hard disknya harus ada gitu ya. Nah, jadi aksesoris yang atau kelengkapannya itu mohon untuk diperiksa harus ada semuanya gitu ya. Nah, kemudian nanti diperiksa fisiknya, kondisi fisiknya, takutnya ada yang cacat atau ada yang rusak ya karena proses pengiriman terjatuh dan lain sebagainya misalnya ya, mudah-mudahan sih tidak ada. Mudah-mudahan lancar semuanya, tidak ada kendala. Kemudian silahkan sambil diuji fungsi ya, sambil diuji fungsi, dinyalakan ya, dinyalakan. Kemudian laptopnya mungkin chargernya dipasang gitu ya, berfungsi apa enggak gitu ya. Nah, kemudian semua langkah tadi nomor 1 sampai 5 itu mohon untuk bisa didokumentasikan baik dalam bentuk foto maupun bentuknya video yang nantinya juga akan diupload ke aplikasi BAPP gitu Bapak dan Ibu. Jadi mohon ini langkah-langkah ini mohon untuk betul-betul diperhatikan. Nah, nanti Bapak dan Ibu, ini ada contoh ya, ada contoh BAPP. Ini contohnya itu dari PT Zairek Sindo ya, dari Zairek karena kebetulan Zairek sudah mengirimkan jadwal pengiriman. Jadi kami dari Direktorat SMP sudah melakukan QC ya, QC ke pabriknya langsung gitu ya. Eh, Kemudian jadi kami sudah ada nih contohnya ya Bapak dan Ibu, contohnya BAPP-nya kurang lebih seperti ini. Lengkapnya nanti silakan diklik saja. Di sini ada linknya ya. Nanti di sini sudah ada kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti ada serial number laptop, tempel stiker. Nanti sini sudah ditempel, jadi bukan tulis tangan tapi ditempel stiker. Nanti stiker ya yang ada tinggal di scan saja. Jadi sudah ada barcode-nya. Nah, nanti ada kurang lebih seperti ini. Nanti nama pihak pertamanya siapa? Nah, ini sekolah ya. Ini sekolah. Kemudian yang kanan ini kurirnya ya, pihak penyedianya gitu ya. Nah, ini perwakilan dari PT Zairek gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti di sana ada terkait informasi barangnya. Ya, di sini ada informasi barangnya. Ini ada laptop, mereknya ini gitu ya. Nah, nanti kalau yang mereknya Mugen ya berarti mereknya Mugen gitu ya. Kalau mereknya DAC nanti di sini DAC. Tapi ini contoh ya Bapak dan Ibu, jadi bukan bukan ini semua gitu ya. Tadi mereknya kan ada 4 ya. Nah, jadi di sini tipenya apa, prosesornya dan lain sebagainya begini ya, lengkap ya Bapak dan Ibu informasinya. Nah, nanti di situ jumlahnya 1 unit. Jadi hard disk eksternal itu ya bagian dari sini gitu ya. Nah, nanti bagian dari sini nanti di situ ada 1 unit sesuai apa tidak gitu ya, kondisinya baik atau rusak ya. Nah, ini semuanya harus sekolah tolong disampaikan, jangan asal tanda tangan di bawah gitu ya. Tapi ini harus diceklis dulu, diperiksa dulu betul atau tidak ada barangnya, sesuai atau tidak, baik atau rusak. Jadi ini tolong semuanya diisi ya. Nah, kemudian di sini perlengkapannya, aksesoris, adaptornya ada atau tidak gitu ya, kabel powernya ada atau tidak, kemudian dusboxnya ada atau tidak, buku manual juga sama, kartu garansi harus ada gitu ya. Semuanya ini harus ada semua Bapak dan Ibu. Kemudian nanti hard disk eksternal di dalamnya. Nah, kalau yang Zyrek ini hard disk eksternalnya mereknya Zyrek lagi gitu ya. Jadi kalau untuk yang ini laptopnya mereknya Zyrek, kemudian hard disk eksternalnya juga mereknya Zyrek. Nah, tapi untuk yang merek yang lainnya itu belum ada informasi, tapi ada kemungkinan berbeda gitu ya, mereknya tidak sama dengan merek laptopnya.
Nah, di sini tulis ya, Bapak dan Ibu, kemudian kapasitasnya. Nah, ini kan kapasitasnya 500 giga, ya tolong dicek dulu gitu ya. Jadi sambil diuji fungsi, jadi apa namanya harddisknya dicolok gitu ya, dipasang di laptopnya itu udah kompatibel atau tidak, sekaligus memeriksa uji fungsi, terus terdeteksi nggak gitu ya 500 giga gitu ya. Nah, kemudian nanti di dalamnya dicek juga, di dalam harddisk itu ada aplikasi rumah pendidikan versi offline atau tidak gitu ya. Di situ dicek, jangan sampai kosong gitu, karena eh, kontraknya itu sudah ada aplikasi rumah pendidikan yang versi offline-nya gitu ya. Jadi tolong dicek gitu ya, sambil dihitung-hitung memeriksa gitu, sambil dicek semua, dibuka dusnya, kemudian dipasangkan ke laptopnya untuk dicek harddisknya dan juga isinya gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada pernyataan ya atas dasar hasil pemeriksaan tersebut. Jadi sekolah sama-sama dengan kurir itu memeriksa gitu ya, memeriksa barangnya itu tanggal segini gitu ya, apakah dapat diterima. Nah, kalau sudah sesuai, tidak ada kendala, semuanya berfungsi, tidak ada yang rusak, keyboardnya aman semua, layarnya tidak ada yang pecah dan lain sebagainya, misalkan begitu ya, baru diparap gitu ya, diparap gitu ya. Nanti dikasih keterangan ya kalau ada. Nah, nanti di sini ditandatangani ya, ditandatangani, yang kalau yang dari yang kanan itu nanti ditandatangani oleh perwakilan Zairak ya di situ. Nah, kemudian untuk yang pihak pertama itu adalah pihak sekolah. Nah, jadi tolong ini yang pihak sekolah itu ditandatanganinya yaitu oleh kepala sekolah atau oleh wakil kepala sekolah gitu ya, atau kepala TU boleh ya, guru juga boleh di sini. Yang pasti jangan jangan misalkan tukang taman atau tukang kebunnya atau security, jangan ya Bapak dan Ibu. Tapi oleh siswa juga jangan gitu ya, jangan oleh siswa. Nah, jadi tolong mungkin bisa ditandatangani oleh, kalau sebaiknya oleh kepala sekolah, atau tidak oleh wakilnya atau kepala TU ataupun guru gitu ya, seperti itu. Nah, atau timnya, kan tadi kan sudah ada tim ya, tim sudah dibentuk tim. Nah, nanti silahkan di situ timnya yang bisa menandatangani. Kalau ada NIP, silahkan masukkan NIP. Kalau tidak ada NIP, silahkan masukkan NIK, NIK gitu ya. Nah, nanti tolong Bapak dan Ibu sampaikan BAPP harus dibaca dengan teliti dan harus dicek ya, seperti itu. Kemudian juga lakukan pemeriksaan pada barangnya sesuai dengan BAPP yang ada ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian pastikan BAPP itu diisi semuanya, tiga-tiganya, tiga rangkap. Jangan jangan karena satu kan ditinggal di sekolah gitu ya. Terus yang satunya tidak diisi, jangan Bapak dan Ibu. Pokoknya semuanya harus diisi lengkap ya, tiga-tiga rangkapnya itu. Nah, nanti setelah itu baru ditinggal satu kalau sudah lengkap ditandatangani dan juga dicap gitu ya. Pastikan semuanya sudah sesuai. Perhatikan pihak yang boleh ditandatangani tadi ya, yang menandatangani tolong pihaknya untuk diperhatikan. Nanti BAPP-nya tadi seperti yang sudah disampaikan ya, tiga rangkap, nanti satu ditinggal di sekolah, dua dibawa lagi oleh kurir. Nah, nanti mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu berarti untuk menyampaikan informasi ini kepada sekolah-sekolahnya. Nah, kemudian jangan lupa juga nanti Bapak dan Ibu dari dinas itu bisa melakukan approve ya. Jangan sampai lupa, karena kemarin di data kami nanti kita akan dipraktekkan oleh Pak Bambang ya, nanti akan bantu kami untuk mensimulasikan, memperlihatkan aplikasinya. Nah, nanti ini tolong dilakukan approve ya. Jadi ada dinas yang sekolahnya sudah upload tapi belum sempat untuk mengapprove gitu ya, bahwa barang itu sudah diterima gitu ya. Demikian juga untuk yang IFP dan juga untuk laptop dan hard disk. Nah, nanti tolong dibantu juga untuk memantau penerimaan barangnya gitu ya, melalui aplikasi ini, dan juga nanti insya Allah sampaikan juga kalau misalkan barangnya sampai di sekolah, lapor ke dinas begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi dinas juga tahu, oh sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Nah, nanti silakan melakukan. Nah, jangan sampai lupa juga Bapak dan Ibu, untuk dinas, untuk sekolah-sekolah negeri, nanti di aplikasi sudah disiapkan itu untuk melakukan cetak BAST aset kalau semuanya sudah selesai ya Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai semuanya, nah nanti BAST asetnya itu bisa dicetak kalau untuk yang sekolah negeri oleh Dinas Pendidikan.
Nah, kalau yang sekolah swasta oleh masing-masing sekolah gitu ya. Nah, nanti khusus yang untuk yang aplikasi untuk laptop yang Zyrek, sebetulnya di laptop yang Zyrek itu kemarin karena baru itu ya Bapak dan Ibu yang bisa kami lakukan QC ya pemeriksaan di pabrik dan juga di gudangnya itu. Jadi di Zyrek itu ternyata di laptopnya itu sudah dilengkapi juga aplikasi untuk melakukan pemeriksaan ya pemeriksaan apakah kameranya. Nah ini kan yang bawah ini yang gambar tim kami yang memeriksa ini berarti sedang memeriksa kameranya otomatis. Oh kameranya berarti berfungsi gitu ya. Kemudian soundnya, audionya berfungsi, kemudian keyboardnya berfungsi. Jadi semuanya apa namanya sudah disiapkan aplikasinya kalau untuk yang Zyrek, tapi untuk yang DAC, Mugen, dan Libera itu belum ada informasi, Bapak dan Ibu. Nah, tetapi baik ada aplikasi maupun tidak ada aplikasi, sekolah ya harus melakukan pemeriksaannya itu ya sesuai dengan yang di BAPP. Jadi misalkan ada kamera ya dicek sambil dibuka kamera, kameranya berfungsi apa enggak, audionya berfungsi apa enggak. Jadi sambil sambil melakukan pemeriksaan di BAPP nanti kan dicek ya gitu ya. Sesuai sambil memasukkan apa namanya hard disk gitu ya. Nah, itu sambil dicek oh ini berfungsi semuanya, tidak ada kendala ya, kabel adaptor dan lain sebagainya tidak ada kendala baru dilakukan pengisian BAPP kalau sudah selesai semua. Nah, kemudian yang ini Bapak dan Ibu terkait dengan aplikasi BAPP. Nah, nanti di sini aplikasi BAPP itu tahapannya ada tahapan login, kemudian juga upload data dari sekolah, kemudian ada dashboard akun untuk dinas dan juga untuk approve ya oleh dinas. Nah, nanti tahap loginnya itu ke aplikasi yang ini dinas sepertinya sudah punya ya. Nah, nanti akan diulang lagi penyampaiannya oleh Pak Bambang ya sebentar saja untuk dipraktekkan ya. Nah, yaitu di dg.strip dit.smp.kemendikdasmen.go.id. Pak Bambang sudah join, Pak Bambang? Halo, Pak Bambang? Sambil menunggu Pak Bambang mempersiapkan aplikasinya ya, Bapak dan Ibu. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Nanti ini saya jelaskan dari slide dulu ya. Login BAPP, nanti menggunakan Ya, role-nya. hadir. Tadi Oh ya, nggak bisa ngeklik itu, oh, mute ya, ke mute ya, oke. ke unmute ya. Nah, jadi silakan nanti ini langsung saja oleh Pak Bambang mungkin ya dipraktekkan ya, dipraktekkan biar langsung bisa kelihatan seperti apa. Silakan Pak Bambang, saya Baik, stop ya. langsung saja ini Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleh Kun ya, Pak Solihun ya, yang telah memberikan paparannya cukup detail, jelas, padat ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas, jelas. Oke. Jelas ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya akan coba untuk melakukan demonstrasi terkait tentang aplikasi BAPP tadi ya, yang tadi disampaikan oleh narasumber yang pertama, gitu ya. Mohon izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, aman. Sudah ya. Baik. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk melakukan upload BAPP gitu ya, ini sama persis dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di BAPP IFP gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kunjungi ke alamat digi.smp.kemendikdasmen.go.id. Nah, nanti ketika Bapak Ibu kunjungi alamat ini akan terlihat login, username dan password. Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Saya akan melakukan simulasi pertama adalah terkait tentang user dinas gitu ya. Oke, saya gunakan akun demo dulu. User dinas, ini
sudah dikasih tahu, silahkan nanti masuk username-nya apa, passwordnya apa, sesuai dengan dinas kabupaten kota masing-masing. Setelah dimasukkan nanti akan terlihat seperti ini. Ini dashboardnya masih IFP ya. Nanti akan kami tambahkan terkait tentang laptop dan hard disk gitu ya. Sebagaimana tadi disampaikan. Nah, di sini masih sama, ada BAPP barang, di sini ada BAPP IFP dan BAPP laptop dan hard disk gitu ya. Jadi yang BAPP IFP ini masih sama posisinya seperti yang sebelumnya. Ini mirip dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di BAPP IFP maupun BAPP laptop dan hard disk nanti yang Bapak Ibu lakukan. Contohnya, BAWP laptop dan hard disk ini disilahkan diklik. Nanti akan terlihat provinsinya apa, kabupatennya apa. Di sini akan kelihatan NPSN dan nama sekolah. Jadi Bapak Ibu cukup melakukan pengecekan di penerimaan dan upload BAPP untuk dinas, gitu ya. Nanti di sini kalau yang belum dan belum di sini penerimaan belum, upload BAPP belum, ini otomatis bahwa Bapak Ibu sudah melihat bahwa sekolah tersebut belum menerima laptop dan hadisnya atau belum melakukan upload BAPP. Sebagai contoh, saya gunakan sebentar, ini agak nge-freeze ya. Oke, sudah ya. Saya gunakan untuk NPSN yang pertama ini ya. Saya pakai dua browser. Kemudian ini masuk ke usernya sekolah yaitu NPSN dan passwordnya adalah sesuai dengan defaultnya dulu. Ini masih default ya. Tapi kalau Bapak Ibu pernah melakukan perubahan password ya otomatis akan berubah gitu ya. Nah, di sini ada BAPP laptop. Ini untuk sekolah gitu ya. Misalkan penerimaan sudah diterima, tanggalnya misalkan tanggal hari ini, jamnya misalkan jam hari ini, kemudian upload bukti penerimaan. Nah, terkait upload bukti penerimaan, berarti Bapak Ibu perhatikan rambu-rambu terkait penerimaan. Jadi penerimaannya harus di mana? Di lokasi sekolah Bapak Ibu dan minimal harus ada plang sekolahnya atau tanda sekolahnya, gitu ya. Jadi tidak dilakukan di sembarang tempat, tapi dilakukan di lokasi Bapak Ibu semuanya. Buktinya kalau misalkan kurirnya itu sudah melakukan foto dokumentasi, nah, sebaiknya Bapak Ibu juga melakukan dokumentasi penerimaan karena posisinya dokumentasi tersebut harus diupload di sini, gitu ya. Sebagai contoh misalkan ya, mohon maaf ini saja ya. Contoh saja ini ya. Eh, Bukti fotonya seperti ini. Bukti foto ini boleh Bapak Ibu filenya itu JPEG, PNG maupun yang lainnya. Setelah diterima, maka disimpan saja. Di sini akan terlihat tanggal penerimaan, waktu penerimaan, kemudian bukti fotonya. Nah, setelah memastikan dokumentasi itu diupload, maka Bapak Ibu baru melakukan upload BAPP. Nah, seandainya sekolah itu langsung melakukan upload BAPP tanpa melakukan upload bukti penerimaan, ini tidak bisa dilakukan, gitu ya. Kemudian di sini silahkan unggah BAPP sesuai dengan format yang tadi dijelaskan oleh narasumber pertama. Ini cukup sederhana saja. Ini sama persis dengan apa yang dilakukan di IFP gitu ya. Tambah file, kemudian di sini adalah tanggal BAPP-nya tanggal berapa, misalkan tanggal hari ini, jamnya adalah jam hari ini. Ini nomor serinya adalah nomor seri laptop gitu ya. Misalkan 12345 laptop gitu ya. Nah, contoh saja ini ya. Contoh saja. Nah, silahkan di-upload file BAPP-nya. File BAPP-nya ini boleh PDF, boleh PNG, boleh hasil scanan, gitu ya. Sebagai contohnya, misalkan
saya pakai contoh saja ya. Nah, contoh PDF, kemudian disimpan saja. Oke, mohon tunggu sebentar, ini agak loading dikit ya. Oke, nah setelah diupload, di sini statusnya adalah menunggu persetujuan. Oke, kalau menunggu persetujuan berarti adalah silakan sekolah kontak ke dinas, berarti dinas harus melakukan approve persetujuan ini dengan catatan memeriksa apakah dokumentasi maupun file BAPP yang diupload itu sudah benar atau belum. Nah, sebagai contoh, saya kembali lagi ke akun dinasnya. Nah, ini adalah contoh sekolah tadi yang sudah melakukan upload penerimaan, kemudian upload BAPP. Misalkan, gitu ya. Misalkan adalah kita cek file BAPP-nya, gitu ya. Nah, file BAPP-nya, oh ternyata salah, gitu ya. Maka Bapak Ibu tinggal melakukan tolak BAPP, dikasih keterangan saja bahwa file BAPP tidak sesuai. Misalkan panjang itu boleh ya. Ditolak saja, kemudian klik ya, akan berhasil. Nah, statusnya di sini Bapak Ibu akan melihat bahwa statusnya adalah ditolak. Nah, lihat BAPP seperti yang tadi, lihat alasan ditolaknya juga ada ya. Ya, jadi nanti pihak sekolah akan memeriksa status file upload BAPP. Ternyata yang ditolak alasannya adalah file BAPP tidak sesuai. Berarti sekolah itu harus melakukan perbaikan terkait file upload BAPP-nya. Berarti di klik unggah BAPP-nya, boleh melakukan aksi ubah BAPP di sini atau menambahkan file yang baru, gitu ya. Misalkan untuk filenya ditimpah, gitu ya, atau menambahkan file, boleh ya, yang mana saja. Misalkan filenya adalah ditimpah, gitu ya. Nah, ditimpah misalkan contoh filenya saya pakai yang mana ya? Pakai gambar saja ya. Nah, gambar saja. Misalkan contohnya adalah gambarnya apa ya? Mohon maaf, saya pakai yang ini saja. Disimpan, gitu ya. Nah, ketika filenya ditimpah itu sudah diperbaiki, maka statusnya akan berubah menjadi menunggu persetujuan. Nah, berarti dinas silahkan mengecek kembali apakah sudah diperbaiki atau belum. Nah, kalau sudah diperbaiki, maka di sini akan berubah statusnya menjadi menunggu persetujuan. Silahkan dicek kembali, misalkan dilihat BAPP. Nah, berarti filenya kan sudah berubah, gitu ya. Nah, sudah berubah dengan sesuai dengan data yang terbaru, gitu ya. Kalau ada kesalahan lagi, silahkan ditolak saja, kemudian kasih alasannya supaya si sekolah itu bisa melihat apa yang harus diperbaiki. Kalau sudah selesai, maka disetujui BAPP-nya. Diklik setujui, kemudian klik setujui sesuai. Oke. Nah, kalau sesuai berarti upload BAPP sudah sesuai dilakukan, selesai. Itu terkait upload BAPP, itu saja ya. Jadi ketika ada kesalahan silahkan ditolak, kalau sesuai silahkan diklik sesuai. Dan dikasih alasannya supaya sekolah itu bisa melihat bahwa apa yang harus diperbaiki. Kita lihat di akun sekolah sekarang, apakah sudah berubah atau belum. Nah, kalau di sekolah berarti kalau sudah sesuai harusnya sudah sesuai ya. Nah, ini berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti si sekolah juga bisa melihat bahwa BAPP diterima dan selesai. Nah, itu terkait tentang upload BAPP di aplikasi digi.smp.kemendikdasmen.go.id. Itu saja, saya rasa cukup sederhana. Prosesnya sama dengan yang IFP, kemudian laptop juga, hard disk juga sama, gitu ya. Jadi ketika kemarin misalkan di IFP-nya masih ada kendala,
silahkan bisa dicek kembali dan diupload ulang oleh pihak sekolahnya dan dilakukan approve kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke narasumber pertama atau mungkin moderator. Silakan. Pak Bambang, kalau untuk yang biar dinas juga mungkin bisa punya gambaran yang pihak sekolahnya, Pak Bambang. Ini langsung otomatis tadi pihak sekolah. Oh sudah ya? Oh ya sudah. Ya, jadi paralel langsung, Pak. Oh ya, terima kasih banyak Pak Bambang atas presentasinya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan mungkin bisa membantu kami untuk bisa menyampaikan kepada pihak sekolah ya. Nanti ini informasi ini nanti silahkan bisa disampaikan seluas-luasnya agar pihak sekolah dapat memahami dan juga mungkin dinas juga bisa membantu kami untuk bisa memantau pergerakannya seperti apa. Seperti itu saja. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Yusi ya. Barangkali ada tanya jawab. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleh dan Pak Bambang yang barusan telah memaparkan materinya tentang serah terima laptop ya. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom chat. Jangan lupa untuk sebutkan asal instansinya, nama dan ditujukannya ke pemateri 1 atau ke pemateri 2. Nanti dari tim kami akan ada yang merangkumnya, nanti saya bacakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan di kolom chat, saya informasikan untuk absensi, silakan Bapak Ibu klik. Jika diklik tidak langsung ada absensinya, bisa diklik advance atau dilanjutkan. Kalau tidak bisa di Google Edge, bisa ganti ke Chrome. Kalaupun tidak bisa di laptop, bisa diganti ke handphone. Kayak gitu ya. Sekali lagi, untuk absensi memang tidak bisa satu tahap. Jadi Bapak Ibu setelah diklik nanti ada tulisan lanjutkan atau advance. Setelah itu masih ada lagi lanjutkan, nanti baru ada link untuk absensi, diklik itu baru bisa absensi ya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya bisa untuk pemateri 1 tadi Pak Dodi ataupun ke Pak Soleh. Jadi ketik nama instansi, nama ditujukan ke pemateri 1 atau 2, tuliskan pertanyaannya, nanti dari tim kami akan ada yang memfilternya, nanti saya akan bacakan. Untuk sementara mungkin 3 pertanyaan dulu, nanti saya bacakan satu-satu langsung dijawab. Setelah itu kalau ada waktunya yang cukup, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kalaupun tidak, berarti satu dulu. Oke, di sini sudah muncul satu pertanyaan, satu dulu saya bacakan ya. Ini dari Pak Arif Setiawan, Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur. Pertanyaannya, bagaimana untuk cetak BAST pada akun dinas? Terima kasih. Mungkin ini untuk Pak Soleh ya, pertanyaan Pak Soleh. Silakan Pak. Yang BAST Aset berarti ya? Ya. BAST Aset itu nanti di aplikasi, ya mungkin Pak Bambang bisa bantu share screen juga ya. Jadi di aplikasi yang tadi Bapak dan Ibu, nanti yang dinas ya, itu di bagian bawah kiri ya, itu ada untuk BAST aset gitu ya. Nah, jadi nanti di situ kurang lebih yang pertama itu adalah cetak ya, di situ ada cetak BAST aset. Nanti di situ caranya tinggal di diubah dulu ya, diubah dulu, klik aksinya itu ubah, kemudian tanggal BAST aset, kemudian nomornya, kemudian penandatangannya, misalnya kepala dinas ya, kemudian NIP dan juga nama penandatangannya, nama kepala dinasnya siapa ya, nanti seperti itu. Nanti setelah itu tinggal diklik saja cetak. Nanti kalau diklik cetak, nanti secara otomatis sekolah-sekolah yang negeri itu sudah masuk sebagai bentuk lampiran. Nah, nanti setelah dicetak, nah itulah yang nanti mungkin nanti ditandatangani ya seperti biasa ya, mungkin teman-teman dinas sudah paham ya terkait dengan ini. Nah, kemudian setelah itu nanti ada unggah ya, di situ ada unggah BAST aset di bawahnya itu, kalau sudah selesai bisa diunggah. Nah, nanti
Itu yang bawah ya, yang di bawah cetak itu ada unggah setelah selesai ditandatangani dan lain sebagainya. Nanti tinggal diunggah saja. Nah, nanti sudah selesai ya, berarti sudah masuk nanti database-nya, itu sudah masuk pada kami bahwa dinas mana yang sudah melakukan pengiriman, dinas mana yang belum. Nah, nanti untuk adminnya adalah BPMP juga bisa memantau ya, seperti itu. Itu saja jawabannya. Menambahkan Pak Kun boleh? Boleh, silahkan Pak. Oke, baik. Terkait cetak BAST aset, gitu ya, benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, gitu ya, eh, bahwa cetak BAST aset bisa dilakukan melalui aplikasi Digi, gitu ya. Nah, berarti dengan catatan BAST aset ini bisa dicetak kalau semua barang itu sudah diterima, gitu ya. Nah, tadi kan ada beberapa lampiran yang harus di eh, apa sesuaikan gitu atau mungkin lampiran itu kalau misalkan lampirannya tidak lengkap gitu ya lampiran itu didapat dari mana ya, ya itu adalah didapat dari barang-barang yang sudah diterima oleh sekolah dan statusnya itu harus sudah selesai apabila ada status sekolah yang belum selesai berarti kan ada yang belum menerima dan belum mengunggah BAPP, otomatis cetak asetnya belum bisa dilakukan. Mungkin tambahannya itu Pak Kun ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Menambahkan sedikit lagi Pak Kun. Boleh? Bapak Ibu sekalian, tadi dikarenakan BAST itu baru bisa dicetak setelah semua bantuan diterima, sedangkan proses bantuan kita kan belum selesai semua ya. Jadi nanti di BAST yang aset itu akan tertera spesifikasi dan harga sebagaimana standar BAST biasanya gitu ya. Dan pada saat dinas sekolah negeri maka BAST-nya akan ke dinas dan sekolah swasta akan ada BAST dari direktur ke kepala ketua yayasan. Dalam hal ini proses hibahnya juga masih kita urus gitu ya, masih kita karena ternyata hibah di atas 100 miliar itu izinnya harus sampai ke presiden. Jadi kita masih dalam proses izin ke presiden sebagai lampiran. Mungkin itu. Jadi fitur BAST aset ini secara format belum valid gitu ya. Karena memang semua program belum selesai terdistribusi 100%. Gitu ya, masih ada laptop yang dalam progres. Jadi sebenarnya juga belum sudah bisa di-download tapi file download itu belum lampirannya belum semuanya bisa dieksekusi gitu ya. Jadi setelah kita programnya sudah selesai baru nanti mudah-mudahan BAST aset ini semuanya bisa dieksekusi. Tapi poin pentingnya tadi BAPP itu semuanya harus secepatnya diupload gitu dan diverifikasi. Sekolah minta tolong diingatkan sekolah-sekolah yang belum memverifikasi BAPP untuk segera memverifikasi sehingga pada saat kita ketok ini sudah selesai BAST sudah bisa terbit maka di aplikasi akan terbit gitu ya beserta dengan tadi kelengkapannya dan dengan format yang resmi direncanakan dengan menggunakan TTE baik direktur maupun PPK gitu ya sehingga bisa lebih mudah di eksekusi gitu tinggal ditandatangan dicap di print tanda tangan dicap diupload kembali dan itu sudah menjadi dasar BAST resmi Dinas Pendidikan. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih Pak Dodi. Silakan Mbak Yusi, ada lagi? Ada Pak. Oke baik, itu pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Arif Setiawan. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Solihun, Pak Dodi, dan Pak Bambang tadi bisa menjawab ya. Oke ada satu lagi nih, saya bacakan. Melihat antusias di sini saya bacakan dua aja, satu nanti mungkin langsung aja dari teman-teman ya. Yang pertama ini dari Pak Arif Gunawan, Dinas Pendidikan Kabupaten Penuka Abal Lematang Ilir. Gini pertanyaannya. Pak, bagaimana mekanisme jika alat IEP atau laptop mengalami kendala kerusakan? Apakah ada tim teknis perbaikan yang akan datang ke sekolah atau pihak sekolah yang mengirim barang tersebut? Terima kasih. Ya, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Dodi juga ya. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, terkait dengan kerusakan dan lain sebagainya, ya,
seperti yang sudah diketahui, yang pertama kalau IFP itu garansinya itu adalah 3 tahun on-site ya. Nah, kemudian kalau untuk yang laptop dan juga hard disk, nah itu 1 tahun ya. Tetapi di situ tidak ada tulisan on-site ya. Kalau on-site itu pihak dari penyedianya akan datang ke tempat ya, ke tempat atau ke sekolahnya gitu ya. Itu untuk yang IFP. Jadi nanti prosedurnya ya pasti nanti di situ kan ada nomor kontak ya yang bisa dihubungi. Nah, nanti kalau yang IFP karena onsite selama 3 tahun itu ya nanti akan ya pasti nanti akan ditanya dulu kerusakannya di bagian apa dan lain sebagainya. Nanti ada komunikasi dulu pasti ya. Nah, nanti dilaporkan seperti itu dan nanti apa namanya untuk yang laptop dan hard disk juga nanti kan sudah ada nanti nomor kontak atau service centernya dan nanti itu bisa dihubungi dan nanti prosedurnya prosedur sesuai dengan prosedur garansi gitu ya. Nah, jadi nanti akan disampaikan kalau tidak salah sih di setiap kartu garansi di situ sudah ada ya nomor kontak di daerah masing-masing. Jadi ada service centernya di mana, ada nomor kontaknya, ada call centernya seperti itu. Mas Dodi barangkali ada tambahan? Mas Dodi? Udah benar Pak Kun. Baik, ya. Yaitu pada saat IFP itu benar onsite, jadi Bapak Ibu tidak perlu menggotong sedemikian besar IFP-nya. Tapi kalau apa namanya laptop dan hard disk itu 1 tahun dan apa namanya dikirimkan. Jadi prosedurnya kemarin kita sudah berkoordinasi. Jadi telepon dulu service centernya, apa namanya bilang bahwa kondisinya bagaimana, kalau bisa diperbaiki dengan telepon gitu istilahnya, mungkin kendala aplikasi atau kendala apa biasanya bisa diperbaiki dari telepon, maka diperbaiki dari telepon. Kalau tidak, minta tolong dikirimkan, dipaketkan gitu ya. Jadi tidak perlu dibawa dengan seorang orangnya gitu, maksudnya bisa dipaketkan apa namanya alamat yang sudah koordinasi sebelumnya, nanti diperbaiki dan dikirimkan kembali gitu. Mengenai biaya pengirimannya minta maaf, berarti pihak sekolah dalam hal ini bisa dengan dana BOS untuk membiayai hal itu. Mungkin itu Pak Kun. Ya, silahkan Mbak Yusi, ada lagi? Baik. Kalau ada lagi, bentar. Izin Pak, mungkin kita milih satu partisipan dari peserta di sini, soalnya kelihatan tadi banyak yang raise hand, nggak apa-apa ya Pak? Ya, boleh. Oke. Di sini ada dari Kabupaten Kuningan ya, Sarpas SMP Distrik. Masih ada di sini raise hand? Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Ada suara? Ada. Silakan untuk pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yayan dari Sarpras, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Untuk terkait BAPP yang IEP, Pak, di situ kan BAPP-nya tuh ada tertera di pojok kiri atas itu ada tertera apa namanya? Serial number. Kemarin tuh di Zoom sebelumnya udah bertanya juga, cuman belum ada jawaban, maksudnya belum kami ini infonya. Jadi serial number itu apakah wajib dengan stiker atau boleh juga dengan tulis tangan, karena saya juga agak gimana gitu untuk menyetujuinya gitu. Soalnya kebanyakan yang udah disetujui itu tulis tangan karena stikernya itu nggak ada dari mana stikernya, maksudnya itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, mungkin Mas Dodi langsung jawab aja sama Mas Dodi ya. Yang informasi barcode di BAPP ya. Halo Mas Dodi. Ya, baik. Mengenai apa namanya barcode di APP yang benar-benar wajib itu yang kita kan ada 3 rangkap gitu ya. Sebelumnya kita meminta 3-3-nya di pengiriman awal 3-3-nya ada, tapi ternyata di pengiriman tengah dan akhir ini tinggal 1. Kita mewaspadai hal itu, tapi karena sudah terlanjur terkirim gitu ya. Apa namanya yang 1 itu minta tolong yang dibawa ke kurir untuk kita di kementerian sebagai bukti kita, yang 2 lain ditulis tangan tidak apa-apa.
Karena itu kemarin pihak Hisense dalam hal ini sudah konfirmasi ke kita minta dispensasi karena sudah terlanjur mengirimkan satu rangkap saja yang beserta dengan stikernya. Jadi minta maaf mungkin kalau sekolah yang mengupload versi sekolah itu dia ditulis tangan gitu ya. Tapi sebenarnya di kita di kementerian ada yang versi stikernya gitu ya. Dalam hal ini kita eksepsikan, kita berikan kemudahan gitu. Dan ini soalnya akhir tahun, khawatir juga nanti menghambat dalam pembayaran dan semacamnya gitu. Mungkin itu Bapak. Kalau yang laptop, ya kita sudah memastikan karena beda penyedia. Nah tolong tiga-tiganya di generate stikernya gitu ya, dan alhamdulillah tiga-tiganya di generate. Mudah-mudahan di laptop nanti semuanya ada stikernya. ya, jadi untuk yang tadi ya saya simpulkan untuk yang IFP karena sudah terlanjur terkirim dan lain sebagainya. Jadi kalau dari dinas kan berarti yang diupload oleh sekolah itu bisa jadi ada yang tulis tangan ya Mas Dodi ya. Nah kalau yang seperti itu yang berarti tidak apa-apa, di-approve saja gitu ya, di-approve saja gitu ya, baik yang tulis tangan maupun yang barcode. Nah, kalau untuk yang laptop dan hard disk itu mah insya Allah sudah kami pastikan semuanya nanti ada stiker barcode-nya gitu. Jadi gitu Pak Ian. Pak Yayan itu ya jawabannya dari Pak Dodi sama Pak Solihun, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Pak Dodi atau Pak Solihun, apakah masih bisa untuk sesi pertanyaan atau dicukupkan? Kalau ada pertanyaan yang berbeda boleh lah. Nah, boleh Pak, ini kayaknya nih saya baca di chat. Izin, saya Ika Cahyani dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkayang. Lokasi Satpen di Bangkayang banyak pedalaman dan untuk menuju ke sana jalannya sulit dijangkau, apalagi sekarang musim hujan. Banyak Satpen yang mengeluh bahwa ekspedisi tidak mau antar dengan alasan seperti itu. Bahkan mereka bilang kalau tidak ketemu di tengah perjalanan akan di-cancel dan tidak tahu kapan akan diantar kembali. Mungkin tahun depan. Bagaimana solusi dari kementerian? Sedangkan kalau upah ojek biaya ada yang sampai 1 jutaan. Gitu Pak. Untuk ekspedisi mungkin pengantarannya. Oke, Mas Dodi saja ini yang jawab kalau yang ini ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berkontrak dengan dalam hal ini PT Hisense itu pengiriman ke seluruh Indonesia ke sekolah, gitu ya. Bahkan kita sudah memperhitungkan yang terjauh sekalipun dari Jakarta ke titik terjauh 41 hari itu sudah kita perhitungkan dengan biaya yang termahal. Jadi tidak ada alasan kurir itu tidak punya uang untuk ke sana gitu ya. Tidak ada alasan harusnya kita mengambil di tengah-tengah. Karena di pihak kementerian sudah memastikan cukup biaya sampai ke sekolah, walaupun itu pakai helikopter sekalipun untuk beberapa sekolah, gitu ya. Jadi kalau ada pihak yang mengancam seperti itu, kasih tahu ke kita, adukan ke pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini ada narah hubung kita, ada Dinas Pendidikan dalam hal ini UPT atau gimana caranya supaya sampai ke kita, maka bisa kita blacklist kurirnya gitu ya. Karena kan kurir utamanya kita itu kan ternyata punya banyak kurir di bawahnya gitu ya. Bahkan dalam ini ada yang meminta uang dan akhirnya sudah di penjara. Sudah ada yang ingkrah gitu sampai di penjara. Itu udah ada. Karena dengan kita pastikan kembali tidak ada yang menerima di tengah. Semuanya harus sampai sekolah tanpa biaya sepeser pun, gitu ya. Bahkan ada yang pernah memberi uang tip gitu dan beritanya sampai harus melakukan video bahwa itu bukan paksaan gitu. Jadi benar-benar tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun, dan bila ada yang mengancam seperti itu gitu ya, silahkan laporkan, maka kita akan proses yang bersangkutan gitu ya. Walaupun tadi menggunakan
perahu, menggunakan kapal laut, harus 10 juta, harus 30 juta sekalipun yang dikeluarkan mereka, kita pastikan mereka sudah punya biayanya. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sudah kita antisipasi dan minta tolong dikabari ke kita kalau ada yang bermasalah di lapangan. Mungkin itu. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Ika. Terima kasih Pak Dodi atas jawabannya. Masih dibuka Pak atau dicukupkan? Satu lagi mungkin? Boleh. Satu lagi ya Pak. Baik. Yang raise hand mungkin ya? Boleh yang raise hand. Kami buka untuk partisipasi ya. Di sini dari tadi ada yang dari Kabupaten Minahasa. Hadir Pak, silahkan. Dari Disdik Kabupaten Minahasa. Ya, terima kasih. Izin mau bertanya, untuk BST-nya itu apakah juga akan dicantumkan dengan nilai barangnya? Soalnya kemarin kami Bu untuk yang dari Kementerian Pengadaan yang panel LED dapat pertanyaan dari BPK, nilainya berapa? Soalnya itu biasanya kalau untuk barang-barang yang dari pusat dihibahkan ke daerah kan itu akan dicatat asetnya. Jadi itu kemarin dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga menanyakan kepada kami nilai asetnya berapa. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sudah disampaikan tadi Pak Alfred. Jadi nanti di situ di BAST Aset sudah otomatis sudah ada template-nya nanti dengan spesifikasinya dan juga dengan harganya. Kemudian juga nanti di bagian lampirannya itu nanti ada nama-nama sekolahnya ya. Tetapi memang BAST Aset ini karena programnya belum selesai dan barang-barangnya juga belum sampai semuanya, jadi mungkin mohon maaf itu masih belum bisa dilakukan juga ya. Nanti akan kami kabari lebih lanjut terkait dengan BAST Aset itu kalau semua sudah selesai gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi aman Pak, nanti kita bantu Pak. Seperti itu ya Pak Alfri jawabannya. Oke, mungkin sudah dicukupkan saja untuk sesi pertanyaannya Pak Salihun dan Pak Dodi. Sudah Mbak. Oke, baik kalau sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri hari ini, Pak Dodi, Pak Solihun, Pak Bambang yang menyampaikan materinya, dan untuk peserta terima kasih juga. Alhamdulillah berarti untuk acara sosialisasi teknis penerimaan laptop dan media penyimpanan eksternal hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas